Halo guys, balik lagi bersama Alur Cerita Film. Kali ini Alur Cerita Film bakal membahas film tentang suku Dayak. Sebelum ke alur ceritanya, pastikan kalian sudah subscribe dan like. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke alur ceritanya. Pada zaman dahulu, tepatnya bulan April 1942, pasukan Inggris hendak mencoba kabur dari pasukan Jepang. Mereka harus melalui lautan untuk sampai ke tempat mereka. Berhubung ombak yang sangat besar membuat mereka mengurungkan niatnya pada hari itu. Salah satu dari mereka, sebut saja Clarot, meminta untuk kembali ke dalam hutan, berharap ada perkampungan untuk mereka singgahi. Akhirnya hanya Clarot yang pergi ke hutan untuk berlindung. Dan benar saja, sebelum sempat lebih jauh pergi ke hutan, Clarot melihat teman-temannya dibunuh oleh pasukan Jepang. Beberapa tahun kemudian, Inggris mengirimkan pasukan untuk membantu suku Dayak dari pasukan Jepang. Setelah mendarat, dua anggota pasukan Inggris ini dihampiri sekelompok suku Dayak. Awalnya mereka disambut hangat oleh suku Dayak, namun saat bangun, mereka sudah dalam keadaan terikat dan mereka pun langsung dibawa ke desa mereka. Mereka berdua keheranan melihat ketua suku Dayak yang ternyata bukan suku asli Dayak. Keesokan harinya, barulah Clarot bercerita di depan semua warganya, termasuk pada dua anggota Inggris itu, bahwa dia telah menjadi ketua di sana. Ternyata saat Clarot melihat teman-temannya ditembak oleh pasukan Jepang di pantai itu, Clarot pergi ke dalam hutan dan ditemukan oleh seorang suku Dayak dan dibawa ke desa. Awalnya Clarot akan dibunuh waktu itu. Beruntung ada seorang wanita dari suku Dayak menyelamatkan Clarot dengan alasan Clarot memiliki warna biru pada matanya, yang suku Dayak anggap seperti air laut yang biru yang berarti kehidupan. Untuk lebih percaya pada Clarot, suku Dayak meminta Clarot berduel dengan suku asli Dayak. Jika menang, Clarot pun akan diizinkan tinggal di sana. Pertarungan pun dimenangkan oleh Clarot. Dari sana, Clarot terus memberi motivasi kepada suku Dayak, hingga akhirnya Clarot dipercaya oleh suku Dayak untuk menjadi ketua suku di sana. Dan Clarot pun menikah dengan suku Dayak dan menjadi raja pada saat itu. Keesokan harinya, salah satu dari pasukan itu meminta kepada Clarot untuk menyatukan pasukan Dayak demi melawan Jepang. Namun, Clarot tidak mau anggotanya menjadi korban dari peperangan itu. Suatu hari, datanglah pasukan Jepang untuk menembak desa itu. Dari situ, Clarot dibujuk untuk bersatu oleh dua anggota itu. Kali ini, Clarot setuju. Namun, Clarot meminta perjanjian tertulis dan meminta pasukan Inggris untuk membawa banyak senjata. Keesokan harinya, pasukan Inggris pun tiba. Mereka disambut hangat oleh suku Dayak. Di sana, mereka akan mengajarkan pada suku Dayak cara menggunakan senjata. Latihan pun dimulai. Mereka langsung dilatih menggunakan senjata api. Keesokan harinya, semua warga dihebohkan oleh salah satu warga yang melahirkan. Menurut aturan di sana, jika ibu yang melahirkan meninggal, maka bayi yang dilahirkan harus dibunuh. Namun, Clarot tak tega dan menyelamatkan bayi itu. Kemudian, mereka pun kedatangan pasukan Jepang dan mereka langsung bertempur. Salah seorang anggota Inggris terluka dan kabur tanpa arah. Melihat itu, Clarot langsung menyelamatkan anggota itu. Setelah sembuh, anggota itu langsung pulang, sembari meminta surat perjanjian pada ketua di sana. Beruntung ia mendapatkannya dan langsung diberikan pada Clarot. Sebagai hadiah, anggota Inggris itu diajak ke suku pedalaman di Dayak yang belum terjamah dunia luar. Kemudian mereka pun bersiap untuk bertarung melawan Jepang. Di sana, kondisi Jepang sedang tumbang karena banyak anggota yang kelaparan. Kondisi itu dimanfaatkan oleh suku Dayak dan berhasil membawa sehelai kepala pasukan Jepang. Di sisi lain, Jepang menyusun rencana. Namun, suku Dayak pedalaman telah diserang oleh pasukan Jepang dan tempat suku Dayak pedalaman hancur berkeping-keping. Mendengar itu, Clarot langsung membantu suku Dayak pedalaman. Ternyata pasukan Jepang selain membunuh pasukan Dayak, mereka juga memakan daging suku Dayak. Itu karena mereka kelaparan. Lalu pasukan Dayak bersama Clarot langsung menyabotase perjalanan pasukan Jepang. Dan peperangan pun terjadi. Di sana, kedua belah pihak memakan banyak korban.
Clarot langsung kembali ke desa untuk menyelamatkan warganya. Kemudian datanglah pasukan Jepang di desa suku Dayak. Clarot pun terlambat. Di sana, istri dan anggota suku Dayak telah dibantai oleh pasukan Jepang. Pasukan suku Dayak dibawa oleh Clarot untuk membalas dendam. Dengan penuh amarah, Clarot dan pasukan mencari pasukan Jepang. Dan setelah ditemukan, Clarot dan pasukan langsung membunuh pasukan Jepang tanpa tersisa. Setelah di desa, Clarot berpikir untuk tidak membunuh lagi. Namun tiba-tiba pasukan Jepang datang dan langsung menembaki desa itu. Salah satu anggota Inggris terkena tusukan oleh pasukan Jepang hingga tak sadarkan diri. Saat sadar, ia sudah berada di rumah sakit. Di sisi lain, Clarot dibuat takjub oleh pasukan Jepang yang tiba-tiba menyerah. Setelah itu, pasukan Jepang mendatangi anggota Inggris yang ada di rumah sakit. Dia berkata ingin menguasai kerajaan di Dayak itu. Pasukan Jepang pun kembali datang ke suku Dayak, namun Jepang meminta agar hasil bumi diberikan pada Jepang. Demi menjaga warganya, Clarot menyerahkan diri pada Jepang, dan ia langsung dibawa. Beruntung kapal yang mereka gunakan kandas dan anggota Inggris itu memanfaatkan keadaan dengan melepaskan Clarot. Kini Clarot kembali bebas menuju desanya dan akan bersiap melawan pasukan Jepang jika suatu saat nanti pasukan Jepang datang kembali. Film pun selesai.